Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillahi sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Alhamdulillahi wa syukurillah. Tak henti-hentinya saya mengingatkan kepada kita semua untuk selalu bersyukur atas semua keadaan ini. Mudah-mudahan dengan syukur ini nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Iman itu kalau disyukuri akan ditambah imannya. Sehat kalau disyukuri akan ditambah sehatnya. Anak kalau disyukuri akan tambah anaknya. Istri kalau disyukuri akan ditambahkan keharmonisan rumah tangganya. Karena itu mari kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat wal afiat, dijaga oleh Allah, benar-benar dikuatkan iman dan Islam, dimudahkan semua urusannya. Mudah-mudahan tambah usia, tambah istiqomah, ibadah dan taatnya, dan mudah-mudahan saat kita kembali kepada Allah dengan membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hari ini kita akan membahas tentang zikir waktu pagi dan waktu sore. Bapak Ibu sekalian, setelah kita membahas zikir sholat, sekarang kita mulai membahas zikir di waktu pagi dan di waktu sore. Zikir pagi sore ini tagnya itu banyak sekali Bapak Ibu. Jadi panjenengan nanti tinggal milih. Syukur-syukur bisa semua diamalkan. Kalau tidak ya mana yang kira-kira ringan, kemudian yang pas diamalkan. Jadi monggo nanti dipilih. Dan versi zikir pagi siang itu, zikir pagi dan zikir sore itu banyak, versinya banyak. Ada versi Syekh Hasan Al-Banna itu yang sering kita baca, biasanya ada buku kecil itu, dan ada versi-versi yang lain. Kalau ada versi-versi itu kan memang karena mereka ini kepingin kita ringan Bapak Ibu. Bukan berarti zikir ini yang lebih baik, ini lebih baik, bukan. Jadi mereka itu memilih, ulama-ulama kita itu memilih mana yang sekiranya itu pas untuk kita semua. Saya kemarin kan pernah berbicara di satu video, saya tidak tahu video yang mana ini. Jadi zikir itu ibarat apa Bu? Dosis obat. Obat ya. Zikir itu ibarat dosis obat. Yang paling bagus itu obat itu dimakan sekaligus atau sedikit tapi rutin Pak. Sedikit tapi rutin. Ada yang menyangka bahwa meninggalnya pasien COVID itu interaksi antar obat.
Itu terbukti, ada kawan kemarin di perusahaannya ada swab massal. Karena swab massal dia yang termasuk positif. Akhirnya diisolasi mandiri di hotel. OTG, orang tanpa gejala. Terakhir itu ada arti yang baru, OTG itu orang yang tidak gendeng. Tidak merasakan apa-apa Bapak Ibu, sehat walafiat. Hari ketiga di hotel itu disuruh minum obat. Tahu berapa yang diminum? 12 jenis obat. Hari keempatnya baru tepar dia, drop, langsung masuk ICU. Jadi ini meyakinkan kepada saya bahwa memang benar interaksi antar obat itu ada. Enggak durunge ngombe obat itu ya gak apa-apa. Sakwise ngombe obat 12 langsung ditenggak Bapak Ibu. Sama kalau zikir itu sekali zikir langsung 10.000. Ya mencret sampai. Sedikit-sedikit saja tapi rutin. Tuh. Jadi yang diminum itu obat antivirus macam-macam. Pokoknya tidak tahu saya namanya. Saya coba bertanya kepada teman dokter yang dalam tanda kutip rotok jujur. Dok, kalau ada pasien yang minum obat di atas 10 butir obat dalam satu waktu itu gimana dok? Dia menjawab dokternya ini, jangankan manusia, jaran itu jaran mati. Jaran itu kekuatan fisiknya jauh lebih daripada manusia. Itu loh mati. Kok menungso? Nah nanti Bapak Ibu, panjenengan juga harus mengukur dosis itu. Pernah nggak dengar orang itu stres gara-gara wiritan? Oh banyak Bapak Ibu. Mbok njaluk apa nang Allah itu kok sampai stres ya? Karena dosisnya kelebihan, Pak. Ya untung-untungan dia stres gara-gara wiritan gitu. Ini stres liyane kan ya nggak bagus. Makanya nanti diukur Bapak Ibu. Tapi saya pernah meneliti tentang zikir pagi dan siang. Itu tidak ada wiritan yang dibaca yang melebihi 100 kali. Dan yang 100 itu yang pendek-pendek. Contoh apa? Contohnya astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi itu 100. Terus ada lagi subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi 100, enteng. Ada lagi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100, enteng. Yang lain-lain 3, paling pol 10. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu 10. Shalawat Ibrahim itu 10. Yang lain-lain kayak Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 333. Ayat kursi 1. Al-Baqarah 151. Itu tidak ada yang banyak. Jadi saya pikir tidak ada satupun zikir yang dibaca itu melebihi dosis Bapak Ibu. Artinya panjenengan mengamalkan ini nanti itu akan aman. Bahkan akan membuat perubahan besar-besaran dalam hidup, hatinya tambah tenang, fisiknya tambah kuat insya Allah. Nanti ada zikir khusus untuk jogging. Jogging itu subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi itu ya. Kalau jogging jangan zikir panjang-panjang Pak. Jogging kok ayat kursi ya, moga sampai ayat kursi waktu duduk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Surat Thaha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'isy syamsi, sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari. Ditanya, Pak, yang dimaksud zikir pagi dan zikir petang itu yang paling bagus kapan? Ayat ini menjawab itu. Sing paling apik nggih. Apa? Sebelum terbitnya matahari dan sesudah terbitnya matahari, sebelum terbitnya matahari
dan sebelum tenggelamnya matahari. Jam pinten iki kira-kira? Mantun subuh sampai waktu duha itu terbaik, Pak. Mantun subuh ngeten iki sampai waktu duha itu qabla tulu'i syams. Jadi terbitnya matahari ditandai waktu duha. Jadi waktunya ya sekitar 1,5 jam dari masuk waktu subuh. Terus yang kedua, qabla ghurubiyah, sebelum tenggelam. Tenggelamnya matahari itu antara maghrib sama isya. Tadi yang baik itu sebelum maghrib atau sesudah maghrib sampai isya. Itu yang terbaik. Jadi pengamalan zikir pagi dan zikir petang itu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Adapun kemudian kalau tidak mampu ya boleh agak lebih sedikit, misalkan setelah terbitnya matahari boleh, tidak ada masalah. Atau setelah isya, sing penting sebelum tidur, tidak ada masalah. Tapi kalau ingin afdolnya, karena begini Bapak Ibu, doa itu selalu terkait dengan 3 hal. Yang mencatat ini ya, doa itu kabul tidaknya itu terkait dengan 3 hal. 1, karena yang berdoa itu sendiri, panjenengan itu pengaruh yang berdoa itu. Yang kedua, waktu doanya. Yang ketiga, tempat kita berdoa. Jadi kalau sampean misalkan merasa kalau doa itu kok susah ya dikabul ya, maka lihat dari 3 sisi ini. Pengaruh yang berdoa itu bagaimana? Ternyata saya kok ya baik kok, tidak pernah maksiat, tidak pernah berdosa. Paling kalau darurat saja. Nah ini ada darurat itu kan, maksiat itu kan darurat ngelakoni. Oh berarti waktunya yang kurang pas atau tempatnya yang kurang pas. Kalau 3 ciri-ciri ini yang paling faktor yang paling utama apa Pak? Kaya sing donga. Dulu waktu saya di pondok Bapak Ibu, ada doa dari guru saya. Pokoknya Muzaki, kalau kamu kepingin tanganmu itu kalau kena api nggak panas, maka berdoalah dengan doa Nabi Ibrahim. Qul ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu ini dingin untuk Ibrahim. Itu kan doanya siapa? Kalimatnya Allah ketika menjadikan Ibrahim dibakar itu enggak panas Bapak Ibu. Sudah terbakar tapi tidak panas. Jadi guruku pokoknya amal lagi. Gak usah ambekan ping 3. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kula lebokno geni ngeten. Meloncot sih. La haula wala quwwata. Itu bukan persoalan doanya salah Bapak Ibu. Yang berdoa ini yang error. Jadi kalau zaman doa gak dikabul ojo nyalahno Gusti Allah. Undur fi nafsika, lihat masing-masing dirinya seperti apa. Salah satu penghalang orang itu doa diterima itu karena makannya makan haram misalkan. Jadi katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang berdoa kepada Allah sampai nangis, tapi doanya ditolak sama Allah. Kenapa ya Rasul? Karena yang dimakan haram, yang dipakai pun haram. Tidak ada orang makan barang haram doanya nyampe ke Allah, itu tidak ada. Makanya sesungguhnya kalau motivasi berdoa itu dari dirinya sendiri supaya diperbaiki, makanannya dijaga, yang dipakai juga dijaga, akhlaknya dijaga. Jangan buru-buru menyalahkan Allah. Nanti kalau dikembalikan ke kita ya izin Bapak Ibu. Ya Allah, saya kok gak dikabul-kabul. Jadi malaikat, lah dapuranmu kono modele. Ya itu waktunya ya Bapak Ibu ya. Sebelum terbit fajar dan sebelum tenggelamnya matahari.
Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka, zikirlah kepada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu, tadarru'an wa khifah, dengan kerendahan hati dan juga rasa takut, wadunal jahri, dengan tidak terlalu keras, minal qauli, dalam ucapan, bil wuduwi wal asal, pada waktu pagi dan pada waktu sore. Ini lebih umum, pagi sore. Kalau pagi itu antara subuh sampai waktu duha. Kalau sore itu antara asar sampai maghrib. Itu lebih umum. Boleh Bapak Ibu. Di sini ada kata-kata zikirlah dalam dirimu. Itu artinya apa? Zikir yang terbaik itu hati kita, Pak, yang zikir. Tapi kalau diucapkan dengan lisan, dunal jahri, jangan keras-keras. Enggak baik zikir teriak-teriak, itu enggak baik Bapak Ibu. Zikir yang wajib keras itu apa? Zikir apa? Takbiran. Takbiran itu wajib keras, Pak. Itu zikir kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wajib keras. Ojo takbiran nang masjid terus pelan, nggak tahlil iki, salah tahlil sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kayak anak saya itu kan nemi takbiran keluarga kemarin, kecil itu salah zikir. Kan mestinya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wanter. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Keliru dongane salat. Jadi salah nak. Oh ya lupa. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'ada. Kalau itu wajib keras Bapak Ibu. Abu Hurairah saja ke pasar-pasar itu kalau. Ayo zikir hari tasyrik itu ya. Ke pasar-pasar. Tapi selain itu ya jangan keras-keras. Karena urusan zikir ini urusan kita sama Allah. Jadi ada urusan zikir itu urusan kepada manusia, Pak, namanya syiar. Azan harus keras. Takbir hari raya harus keras. Tapi yang lain biasa-biasa saja. Pelan, nggak usah bengok-bengok. Tapi juga jangan pelan itu tidak terdengar suaranya, Pak. Diam saja. Imamnya habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, menghadap kepada makmum, diam, tolak-tolak. Sing makmumnya kan gak nyaman, Pak, ditelok kayak ngono terus. Apa ya? ya zikir pelan itu tetap ada suaranya. Astagfirullahaladzim. Kalau ada mic-nya kan enak, nggak usah pakai teriak-teriak. Tidak boleh itu astagfirullah itu. Ayat berikutnya wala tadrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Wala tadrudil ladzina, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yad'una rabbahum, yang berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal ashyi, pada waktu pagi dan pada waktu petang, yuriduna wajhah, yang mereka mengharapkan ridho Allah, mengharapkan wajah Allah. Ini ayat-ayat tentang bagaimana perintah zikir pagi dan zikir petang. Ini belum konten ya Bapak Ibu, belum zikirnya, masih fadilahnya. Kucing yang malah pengajian. Berikutnya fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal arsal.
Rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah ila akhiriha. Alhamdulillah. Fi buyutin, di rumah-rumah, adzinallahu, di mana Allah mengizinkan, anturfa'a, untuk mengeraskan zikir. Yang dimaksud itu masjid, Bapak Ibu. Wa yudhkara fiha ismu, dan disebut nama Allah di dalamnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, bertasbih bagi Allah waktu pagi dan waktu petang. Dan masih banyak sekali Bapak Ibu sekalian zikir atau fadilah zikir pagi dan siang. Baik, sekarang kita masuk konten. Yang pertama kali yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita baca Bapak Ibu pada waktu pagi dan petang adalah Sayyidul Istighfar. Pertama kali, Pak. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bapak Ibu, ini istighfar yang terbaik, Pak. Saya pikir Bapak Ibu sudah banyak yang hafal ini atau sudah banyak yang mengamalkan ini. Saya sekedar menyampaikan tentang dawuhnya Rasulullah supaya panjenengan lebih yakin lagi siapa orang ini. Saya lanjutkan ya. Idza qala dzalika, jika diucapkan kalimat itu, khina yumsi, pada waktu sore, famata min lailika, dan kemudian dia mati pada waktu malamnya, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Dakhala itu pakai fi'il madhi. Saya itu selalu menerjemahkan pasti masuk surga, karena ini jaminan dari Nabi. Hadis ini hadis Bukhari dari Syaddad bin Aus, hadisnya sahih. Siapa yang membaca sore, malamnya mati, wajib masuk surga. Au kana min ahlil jannah, dan ditetapkan dia menjadi penduduk surga. Yang ngomong siapa? Nabi. Salah satu kita bersyahadat atas Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu keyakinan bahwa yang diucapkan oleh Rasulullah tidak ada yang tidak benar, semuanya benar. Ini yang kemarin saya ditanya, Pak, saya ini takut mati, Pak, gitu. Ibu-ibu takut mati? Mboten nggih? Jadi ini ibu ini, Pak, aku berharap nanti papa, mama yang mati dulu. Subhanallah, kenapa, Ma? Nek kon mati dhisik, Pak, lah aku sih nyauri utangmu, Pak. Cari sana, orang ngajar kok. Makanya kalau istri itu rela mati dulu, itu pasti persoalannya hutang, Bapak Ibu. Wis aku lebih baik mati dhisik, Pak, wis gak kepikiran utang aku. Saya takut mati, Ustaz. Yang kamu takutkan itu apa? Ya nanti kalau di alam kubur saya disiksa bagaimana? Terus nanti kalau dibangkitkan di akhirat bagaimana? Kalau saya masuk neraka bagaimana? Oke, kamu boleh takut, tapi jangan kamu larut dengan ketakutan. Harus ada solusi. Belum ada solusi, Ustaz? Ada. Apa? Baca Sayyidul Istighfar. Kalau kamu mati dijamin surga. Orang kalau sudah dijamin surga, Bapak Ibu, itu mulai dari alam kubur, mulai dari hari kebangkitan, itu sudah diamankan sama Allah. Pasti itu. Loh, saya berani memastikan Pak Unang ngomong Nabi kok. Lah sama ragu-ragu sama Nabi lah. Gaya apa syahadat Rasul itu? Syahadat Rasul itu meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang tidak pernah berbohong dan yang diucapkan pasti benar. Saya yakin, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Wa idza qala hina yusbih, kata Nabi.
Wa idza qala dzalika, dan siapa yang membacanya, membaca siapa tadi? Sayyidul istighfar di waktu pagi, famata min yaumih, dan dia mati di hari itu. Di hari itu maksudnya mulai pagi sampai malam itu mati. Famithluhu, maka jaminan masuk surga. Ini belum disebutkan berapa kali, Pak. Tapi kalau hadis umum seperti ini minimal 1 kali sudah. Jangan diroakan, nggih. Allahumma anta rabbi, monggo. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita kan sudah baca, Pak, Bu. Jadi kalau dalam perjalanan nanti sampai sore mati, mari duhur mati, mari asar mati, demi Allah swarga sampai. Saya tidak pernah ragu-ragu, Pak. Makanya saya tidak pernah takut hidup. Mati pun tidak pernah saya takut. Karena apa? Karena dijamin sama Rasulullah. Dosane ya apa akeh disepuro ambek Allah. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Ini kan kalimat tauhid, Pak. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan aku, ya Allah. Wa ana abduka, aku ini adalah hambamu, ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku terikat dengan janjimu sebagaimana dengan kemampuanku. Inilah aku, ya Allah, gitu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengaku begitu banyak nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, tapi begitu banyak dosaku kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali engkau. Baca Bapak Ibu pagi, sore, beres urusan kita. Nggak usah takut mati lagi dengan kondisi apapun seperti sekarang. Ini kan menenangkan Bapak Ibu, menenangkan. Nah saya kan gak oleh mati tadi, mau menghindari mati. Orang menghindari mati itu semakin mati, Bapak Ibu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, kata Allah dalam Quran. Katakan Muhammad, innal maut, sesungguhnya kematian, tafirruna minhu, yang kamu lari darinya. Fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kalian akan bertemu dengan kematian itu. Dulu itu ada Nabi Sulaiman ketamuan orang, Pak. Ini diceritakan oleh Rasulullah. Lah Nabi Sulaiman itu kebiasaannya kalau ada tamu mesti diratubah, dijamu makanan di ruang makan. Nah setelah orang pertama itu datang tamunya, ada tamu yang kedua. Tamu yang kedua ini tidak mau masuk, cuman ngobrol di pintu sama Nabi Sulaiman. Nah tamu yang pertama tadi melihat obrolan itu kok nggak enak ya, kok ngobrol ambek ndelok aku wae tamune iku. Akhirnya tamu yang kedua pulang, Nabi Sulaiman menemani makan tamu yang pertama. Ditanya, Sulaiman, itu tadi siapa tamu yang kedua kok nggak mau masuk? Itu kawanku. Sopo kok mencurigakan ngono modele? Namanya malaikat Israel. Loh, sopo dek? Pencabut nyawa. Loh, lapo dek ini? Rencana ini nyabut kon mau iku. Kate njokok nyawamu. Kata oleh sakno malaikat ben mari mangan dhisik. Iya betul, itu dinego sama Nabi Sulaiman. Lho tadi aku iki mari mangan. Iya rencananya ngono. Waduh, yo buwe ngono dia. Sudah sekarang juga kamu kan punya mukjizat banyak. Salah satunya angin itu. Tolong sekarang antarkan aku ke tempat yang jauh dari sini agar aku tidak menemukan Israel. Tolong antarkan pakai permadani
ditiup angin, kan bisa menggerakkan angin Sulaiman itu. Lah cuman Sulaiman itu kan enggak cerita, lupa tanyanya dia, dicabutnya di mana? Gitu loh. Ya nak Sulaiman nurut saja Pak, angin datang, permadani seret jauh ke negeri yang seberang sana. Sampai di negeri itu malaikat Israel sudah nyanggong di sana. Lupa dia, aku dicabut di mana? Semakin dia lari dari sana, malaikat Israelnya di sana Bapak Ibu. Mestinya ojo rono, nang kene ae ngono lho. Tapi kan lupa nak ngomong. Lah nek ngomong lah yo enak, Pak. Makanya kalau orang baca Sayyidul Istighfar ini Bapak Ibu, itu pede. Kan ada kejadian Masya Allah sebelum apa? Saya kan ke Bali Pak kapan itu? Sebelum kejadian kapal Kerem itu katanya istri saya, Masya Allah Pak, untung sing Kerem gak kapalnya dewe. Ya apa sih ini awakmu ini? Kok untung aja? Nggak ada untung, itu sudah kepastian Allah. Yang penting seandainya kapal kita yang Kerem, kita itu sudah dalam kondisi iman gitu loh. Nggak ada masalah. Ya, kita dalam kondisi iman. Artinya kita sudah pakai wiritan ini, Pak. Makanya ini jangan sampai tidak diwirid, Pak, betul. Saya pernah kejadian pesawat itu yang ke Pontianak, Bapak Ibu. Apa ya? Terakhir itu Sriwijaya atau apa itu? Itu penerbangan berikutnya saya itu, Pak. Terus dari koncoku, untung Ustaz yo, gak awak dhewe. Kono untung guys. Gak ono urip koyo untung indah. Itu kepastian Allah, bisa jadi itu kita. Tapi kalau lah itu kita harus punya jaminan. Wirid iki Sayyidul Istighfar. Wong ada kecelakaan kok yang tidak menimpa dia mengatakan alhamdulillah. Berarti kok niku nyukurno sing kecelakaan. Gak oleh niku. Biasa-biasa saja ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, telah kau tetapkan takdirmu kepada mereka, tidak kepadaku. Kalau takdir itu tidak ditetapkan Allah kepada kita, itu artinya Allah telah mempersiapkan ketetapan yang berbeda. Yang tentang perak niku jamaah, Pak. Umure swidak 5. Pamitan nang bojone. Bu, aku tak nang lab yo. Periksa darah. General check up. Berangkat ke lab Bapak Ibu. Sudah hasilnya keluar, langsung telepon bojone. Bu, alhamdulillah aku sehat. Kolesterolnya normal, liver normal, gula normal. Wah, alhamdulillah Pak, sampean sehat Pak, muka-muka dawa umur. Mulai toko lab numpak becak itu disantap truk. Gak mati kolesterol, gak mati diabetes, mati diambung truk. Ngoten niku sampean protes teng pundi, Pak? Mboten saged. Wong sehat wal afiat kaya almarhum kanca kula Haji Mas Said niku mati ya. Enten malih kanca kula wingi pas bal-balan yo mati ya. Kurang apa sehat ya wong bal-balan. Badminton mati, hati-hati sing badminton. Loh kok wong turu teng omah lho mati Bapak Ibu. Bukan persoalan mati. Kenapa kita ini takut, Pak? Karena kita selalu melihat kasus kematian. Jadikan kematian itu sebagai bentuk iman kita kepada Allah bahwa itu kepastian. Yang penting kan kita siap matinya gitu loh, Pak. Masih badminton mati gak apa-apa. Sebenarnya utangnya disauri Pak, bojone gak no nyauri utang itu. La haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Sudah. Nah, yang kedua, pagi petang ya. Waruwiyah fi sahihi Muslim. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang membaca khina yusbihu, pada waktu pagi, wa hina yumsi, pada waktu sore. Baca apa? Subhanallah wa bihamdih. Baca kalimat subhanallah wa bihamdih. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Niki kula amalaken nek jogging Pak kula. Pojok mriki gak sampai lho.
Kula ndugi pos mriki subhanallah bihamdi niku teis. Gak sampai. Tapi ini anak koncone ngomong-ngomongan gak jauh wiritan. Tapi wiritannya kan silaturahim. Siapa yang membaca subhanallah bihamdi di pagi hari 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun qala mislu ma qala au zada alaih. Tidak ada nanti datang di hari kiamat orang yang lebih baik daripada orang ini. Ini artinya apa Bapak Ibu? Ini pasti masuk surga. Jadi Allah itu cinta dengan mereka yang membaca ini 100 kali. Dan tidak ada yang melebihi amalan yang terbaik setelah itu. Masya Allah. Enteng bu, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Itu kalau setiap tarikan nafas misalkan butuh berapa? Butuh 2 detik lah Pak. Subhanallah bihamdi 2 detik ya. Terus kali 100. Berarti kan berapa menit butuh kita? 200 berapa? Detik niku pinten Pak? Kowe bingung ngitung-ngitung niku lho nggih. Gak sampai 5 menit, gak sampai 10 menit lah. Bu niki anu nggih. Kula wajibaken nggih. Wis tak anggap anu wis sampe tak anggap koyo murid-murid SD ngono diwajibno gurune ngono. Sayyidul istighfar jangan lupa Bapak Ibu. Terus subhanallahi wa bihamdi mulai detik ini, mulai hari ini amalkan 100 kali setiap pagi, setiap sore. 100. Kalau ini mudah Bapak Ibu, sambil jualan bisa, sambil jogging bisa, sambil nyapu-nyapu bisa. Yang tidak bisa dilakukan wiritan ini sambil apa Pak? Sambil ngerasani orang, enggak mungkin zaman wiritan ini kami ngerasani wong. Ini ambil masak seiso Bu. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nyapu-nyapu latar sakit sampai. Ya, sambil Bapak Ibu, Bapak-bapak pergi ke kantor, ke pabrik, naik motor, naik mobil, subhanallah bihamdi, subhanallah. Enak Bapak Ibu dan rasakan. Mboten semerabi, kok kalau ya yakin sampai donga-donga nanti kalau dari dulu itu saya itu yakin Bapak Ibu. Sekarang khawatir dalam hidup saya. Ya karena yang meyakinkan Nabi. Good. Nah, nanti setelah selesai semua 100 subhanallah bihamdi ditutup dengan subhanallahil azim wa bihamdi. Ditutupnya subhanallahil azim wa bihamdi. Apakah kalau saya dari awal baca itu boleh Pak? Boleh saya tambah? Boleh, karena ini hadisnya maqala au zada alaih. Diucapkan sesuai dengan bacaan ini atau ditambah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Boleh Pak, tapi yang paling tidak subhanallahi wa bihamdi. Sanadnya sahih, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan lainnya meriwayatkan Abdullah bin Hubayb berkata, pada suatu malam yang sangat gelap dan turun hujan, kami keluar mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi imam sholat. Lalu kami pun menyusulnya dan bersabdalah beliau, katakan saat itu saya tidak mengucapkan apa-apa. Beliau bersabda lagi, katakanlah saya tidak mengucapkan apapun. Kemudian beliau bersabda, katakanlah. Maka saya pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus saya katakan? Beliau menjawab, bacalah Qul huwallahu ahad dan Al-Mu'awwidataini di waktu pagi, waktu sore, masing-masing 3 kali. Maka Allah pasti melindungi kamu dari segala sesuatu. Masya Allah, gampang kan? Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Sudah Bapak Ibu, nggak kakean lali sampai. Hari ini 3 saja dulu. Sayyidul istighfar 1 kali sore, 1 kali pagi. Kemudian subhanallahi wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali sore. Yang ketiga al-ikhlas, al-mu'awwidzatain, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yang sering kita sebut dengan trikul
3 kali pagi dan sore. Jaminannya sudah, hidup kita diamankan sama Allah. Makanya saya heran Bapak Ibu, saya heran. Kenapa orang yang beriman itu takut dengan pandemi Covid? Tidak ada ketakutan. Ketakutan itu kita hanya kepada Allah. Demi Allah Pak, pandemi tidak seberapa Bapak Ibu. Atau plandemi ya, plandemi ini tidak seberapa. Hari ini di Fokus, di majalah Fokus baca Menteri Kesehatan Dr. Siti Fadilah yang lalu mengatakan bahwa ini bukan natural, tapi ini adalah direncanakan. Apapun yang terjadi, mau natural, mau direncanakan, ini adalah fitnah, dan tidak ada solusi fitnah itu kecuali mengistiqomahkan zikir ini. Sudah, seandainya ini tidak ada lagi zikir, terus ibu-ibu, bapak-bapak berat, cukup 3 saja diamalkan tadi. Sayyidul istighfar, subhanallah bihamdi, trikul pagi dan petang. Insya Allah hidup kita selamat, hidup kita aman, hati kita selamat, hati kita aman. Semua dalam perlindungan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Asalkan istiqomah. Terima kasih, semoga menjadi keterangan yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.